Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال تعالى أيضا في آية الأخرى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketua DKM yang saya hormati, juga para hujaj, para orang tua, para jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada kata yang pantas kita sampaikan, kita ucapkan kecuali puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang. Maka kasih sayang ini Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita senantiasa terus memupuk keimanan kita dan membuktikan keimanan kita dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang soleh, yang tentunya manfaatnya bisa kita rasakan. Dari amal kebaikan itu hidup kita memperoleh ketenangan, memperoleh kebahagiaan, memperoleh keselamatan, memperoleh kemuliaan. Dari asbab kita melakukan kebaikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbul muhsinin, menyukai orang yang selalu berbuat baik. Dimulai dari diri kita, lalu orang yang terdekat dengan kita, keluarga inti kita, begitupun sanak famili kita, karib kerabat kita, tetangga kita, sahabat, ikhwan muslimin kita. Maka mudah-mudahan ketika kita terus melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Kita berharap dengan wasilah amal ibadah kita yang kita lakukan, yang semua ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau manusia yang dimaksum, yang dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah melakukan dosa. Tapi beliau banyak melakukan ketaatan, kesolehan, kemanfaatan untuk maslahat banyak orang. Karena bagaimana semua itu demi terwujudnya dirinya di hadapan Allah menjadi hamba Allah yang ibadiyah syakur, hamba Allah yang pandai berterima kasih. Jadi terima kasih kepada Allah dengan cara ibadah. Terima kasih kepada sesama manusia artinya kita saling tolong menolong, saling membantu,
saling menghargai, saling menyayangi, saling mendoakan. Kita belajar jangan ada dalam hati kita ini memiliki sifat kebencian kepada orang lain. Karena alangkah ruginya kalau kita menebarkan hal-hal yang negatif. Karena sesungguhnya segala perbuatan kita ini kan dilihat sama Allah. Tadi ayatnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik, berarti kebalikannya Allah tidak suka sama orang yang berbuat buruk. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah takdirkan diri kita orang yang cenderung melakukan yang baik. Karena semuanya itu kan Allah yang Maha Kuasa. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan seseorang dan Allah pula yang menghinakan seseorang. Jadi mau mulia bagi Allah gampang, kita dimuliain Allah. Tapi sebaliknya mau hina bagi Allah gampang. Makanya kita minta supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita, agar jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, sehingga menyebabkan kekecewaan dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, waf'alul khair, kerjakanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu untung. Jadi kalau kita melakukan kebaikan ini gak ada ruginya, untung dunia akhirat, kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Di kendaraan, seandainya kebetulan kita duduk di samping orang yang tidak kita kenal, kita punya makanan yang lebih, tidak salahnya kita menawarkan ke sebelah kita. Mau gak mau adab kita menawarkan. Mau, alhamdulillah rezeki dia, tambahan pahala buat kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk al-khair, kebaikan kita. Jangankan terhadap manusia, terhadap hayawan, tumbuhan sekalipun kita senantiasa sayang kepada hayawan, kepada makhluk, ya, apalagi kita punya peliharaan, harus kita rawat, kita jaga. Kalau kita melihara ikan berarti penuhi, ya, haknya ikan untuk makan, untuk dirawat kebersihannya, kenyamanannya. Begitupun melihara kucing, ya, dan lain sebagainya. Yang nggak boleh itu binatang yang memang najis, kecuali ada hadisnya, itu tempatnya khusus di pekarangan untuk mengamankan kebun kita yang jauh dari rumah kita. Itu ada hadisnya. Jadi kalau memang kita punya tanah luas, punya kebun gitu kan, lalu seandainya untuk menjaga di sana kan tidak dilewati oleh kita gitu, untuk ibadah. Kalau tidak dilewati kan tanahnya, kita pakai alas kaki. Nah, maka itu ada keterangannya. Karena sama, binatang yang najis pun juga makhluk Allah, tidak boleh didolimin. Kan ada riwayatnya begitu. Ada wanita yang dia, ya, pelacur, ya, ahli maksiat. Maka ketika dia melewati suatu tempat, terlihat ada, mohon maaf, anjing yang dalam kondisi kehausan. Maka wanita tadi, subhanallah, yang dia ahli maksiat, berlumuran dosa, kesalahan di hadapan Allah, itulah kalau memang Allah berkehendak mau memilih orang dapat hidayah, dapat rahmatnya Allah,
maka dikasih minumlah anjing tadi, maka hilanglah dahaganya binatang tadi, hayawan tadi. Dia selamat ya dari kondisi kesulitan, maka Allah menghabarkan melalui malaikatnya, maka wanita tadi yang berlumuran dosa diampuni dosanya oleh Allah karena dia sayang kepada hayawan, karena hayawan juga sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi terhadap hayawan pun kita harus ya berbuat baik. Di ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan segala yang kamu kerjakan dari amal yang baik-baik maka Allah mengetahui, diketahui sama Allah. Kita sholat, jelas kita sholat dari rumah keluar diketahui sama tetangga ya kan? Puasa nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Puasa Senin Kamis seandainya, puasa Yaumuddin ya. Begitupun jamaah rahimakumullah, bapak di rumah membaca Al-Quran, tidak ada siapapun yang mendengar kalau kita sedang tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, sepi di tempat yang sepi, nggak ada yang tahu, Allah tahu. Tapi sunnah kalau kita baca Quran itu supaya terdengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terdengar telinga kita. Jadi jangan di hati ya, sunnahnya terdengar. Syukur-syukur kalau memang ada di rumah keluarga kita, istri, anak-anak, dizaharkan, disuarakan, boleh. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar itu dalam Al-Quran, la'alakum turhamun, istri kita dapat rahmatnya Allah, anak kita dapat rahmatnya Allah. Zayyinu aswatikum biqiraatil Quran, baca Qurannya diperindah. Makanya ada belajar tahsin, ada belajar makharijul huruf, belajar tajwid. Karena tajwid itu ilmu mempelajari Al-Quran, tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran. Kapan itu belajar Al-Quran? Minal mahdi ilal lahdi, sampai wafat Pak, sampai wafat kita. Setiap makharijul huruf, keluar huruf itu dari mana? A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, itu dipelajari. Jangan sampai da dibaca za, za dibaca za, sa dibaca sa, sa dibaca sya. Padahal sa, sya itu beda maknanya. Jadi jamaah rahimakumullah, itu belajar tahsin. Kalau boleh nanti insya Allah kita kapan, kalau mungkin bapak pada bisa baca Quran, kita tadarus Quran dulu Pak Mutar, kita perbaiki tajwidnya. Tapi semua pada bisa baca Quran Pak, insya Allah ya. Jangan Quran hafalan banyak yang di luar kepala kan Pak, nggak masuk-masuk. Ya dari mulai Al-Baqarah yuk kita baca 5 ayat atau 2 ayat, sambung lagi 2 ayat, kita perbaiki ilmu tajwidnya, insya Allah baru kita taklim. Jadi supaya artinya ya lebih baik lagi. Bapak sudah baik, tapi supaya lebih baik lagi. Karena kadang-kala ikhfa tidak dibaca mendengung, tidak baca samar, idhar jelas tidak dibaca jelas. Ada ro tafkhim, ada ro tarkik, ro tebal tipis, ada lam zarla tafkhim, lam zarla tarkik, juga kita perlu dipelajari. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kalau ada niat, ada jalan dari Allah, dan tidak perlu malu hadirin. Ustaz saya masih ikro, cukup bapak lihat di samping aja, sama pahalanya seperti sahabat kita yang sedang baca Quran itu Pak. Jangan kecil hati. Lalu di rumah silakan belajar.
Sama cucunya nggak gengsi, nggak usah gengsi, cuma sini ya kakek pengen bisa baca Quran. Kalau huruf ini kayak begini, apa ya kakek masa nggak bisa kek. Ini Allahu Akbar. Sehari satu Pak, huruf hijaiyah itu 28, ada 29 ya ditambah lam alif itu 28 Pak, sebulan bisa, ya kan? Sebulan 30 hari, ada 29 hari, ada 31 ya Pak, 28 huruf berarti sebulan. Mohon maaf, jangan sampai kita umur udah 60 tahun huruf hijaiyah nggak tahu. Kan yang ditanya nanti di alam kubur huruf hijaiyah, man robuka, itu kan bahasa Arab itu. Huruf hijaiyah, mim aman nun, man siapa, robuka Tuhanmu. Nggak ada pakai bahasa Jawa Tuhannya pangeran istilah sopo. Nggak begitu. Iya kan, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, tapi bahasa Arab. Berarti jamaah rahimakumullah wajib belajar huruf hijaiyah, karena doa-doa sholat itu bahasa Arab. Doa-doa nawaitu shauma ghadin bahasa Arab, nawaitul hajja wa ahramtu biha bahasa Arab. Jadi tidak ada kata terlambat. Orang yang belajar itu pahalanya dua. Pertama, karena niatmu belajar sehingga tahu ilmu Al-Quran. Yang kedua, karena kesungguhan, itu yang dinilai sama Allah. Semangatnya itu jabat dua Pak, orang yang belajar Quran. Berarti yang sudah bisa baca Quran ya insya Allah lebih ya Pak ya. Insya Allah yang penting ikhlas. Sebab kadang mohon maaf ibadah itu Pak, Allahu Akbar, kata Imam Ghazali, ikhlas itu dimulai dari pertama nih, ya Allah saya baca Quran karena Allah. Pertama, tengah-tengahnya karena Allah, terakhir karena Allah. Jangan sampai nggak ada mertua baca Qurannya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mertua datang. Innaka laminal mursalin. Di lagu ini tuh ya, dia enak-enakin. Oh udah rubah di dalam hati. Saya baca Quran ada mertua, dia enak-enakin. Udah rusak ya Allah. Itulah pentingnya kita tahu ilmu. Tetap ada siapapun, gak ada siapapun, kita baca Quran karena Allah. Apalagi hadirin, ada keterangan tuh, kalau bisa baca Quran, usahakan belajar nangis, cengeng. Bisa tuh Pak, dihayati. Baca Quran bisa nangis itu Pak. Masya Allah, nikmat. Jadi jamaah rahimakumullah, kenapa tidak ada kalimat kalam yang disukai sama Allah kecuali Al-Quran? Lafadz ya, kalimat thayyibah juga sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga kalimat thayyibah. Ini kalimat yang disukai sama Allah. Tapi kalam yang paling disukai sama Allah adalah Al-Quran, karena kalamullah. Orang yang membaca Quran, dia sedang berdialog dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Ada kalanya dia sedang membaca Al-Quran tentang sorga. Maka sebenarnya itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berita dari Allah yang disampaikan melalui Al-Quran, nasihat buat kita bahwasanya penghuni sorga itu di dalamnya adalah penuh dengan kenikmatan, segala keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nggak nangis ya? Di dalam hati, mudah-mudahan kita termasuk Al-Quran yang kita baca ini di dalamnya ya Allah. Makanya kata Nabi, kalau membaca ayat tentang surga, berdoalah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta supaya aku dapat surga. Tapi ketika membaca tentang ayat neraka, wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai masuk neraka. Jadi kalimat thayyibah ini baik. Baca subhanallah, ini kalimat baik, termasuk dinilai sedekah.
Jadi bapak-bapak hadirin rahimakumullah, itu kalimat yang kita baca setelah sholat, ya kita boleh ya munfarid masing-masing silahkan, atau mau jamaah baca. Jangan sampai ba'da sholat kita tidak berzikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berzikir tasbih dulu. Yang diawal dengan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu. Kenapa kita baca istighfar? Barangkali di saat kita sholat mungkin ada ketidakfokusan dalam bacaan kita. Lagi sholat pikiran kita kemana-mana. Tapi untungnya kita sholat berjamaah beda dengan sholat munfarid sendiri. Kalau berjamaah itu dijamin 27 derajat. Kalau Imam Syafi'i, sholat berjamaah fardu kifayah. Jadi kalau ada musola nggak ada orang berjamaah, ini dosa. Fardu kifayah. Ya, ada Imam Hambali, ya ada fardu ain. Imam Hanafi, ya termasuk fardu wajib. Selain Imam Syafi'i mah enteng. Kita nih musola ada yang ajan, ada imam sama makmum yang ajannya qomat tadi 2 orang doang. Itu udah ngewakilin kita. Kita udah nggak dosa di hadapan Allah. Makanya kita kudu syukur kalau ada ajan di musola. Jangan diomelin yang ajan. Ajan al-isya mah cepat banget. Itihad belum aja udah duluan. Ya kayak jamnya kecepatan, bukan karena udah masuk waktu, kan kita udah ada jam otomatis ya. Alhamdulillah ya Allah. Mestinya masuk waktu sholat ada azan, alhamdulillah saya masih panjang umur. Masuk ya masih ngedengar telinga ya suara azan. Begitu. Datang kita ke musola, sholat berjamaah, dapat 27. Kalau di rumah 1. Nah kita jamaah rahimakumullah, 27 ini sholat maghrib itu nggak bisa diganti 27 kali di rumah. Biar dapat nih 27 derajat gitu kan. Ahmad maghribnya 27 di rumah. Gak bisa Pak. Kita cukup 1, ya kan? Waktu itu 3 rakaat berjamaah 27 derajat dijamin sama Allah. Itu pentingnya sholat berjamaah. Makanya Nabi sampai wafat Pak gak ketinggalan berjamaah. Karena saking pentingnya. Hari berjalan, waktu berjalan, gak bisa kembali lagi. 27 itu jadi nilai kebaikan kita, tabungan kita nanti di akhirat. Nah, kalau yang kelewat Pak gak bisa. Makanya kalau kita ada waktu, ada kesempatan, ada sehat Pak, datang berjamaah. Jangan sampai di saat kita sudah, ya kan, ada di pembaringan, di atas tempat tidur karena kondisi fisik lagi gak enak, menggigil badannya, lagi kurang sehat badannya, baru netesin air mata. Saya pengen ke musola ya Allah, saya pengen berjamaah ya Allah, tapi badannya gak bisa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan kebaikan walaupun tidak ada siapapun. Termasuk tadi zikir. Ya, usahakan didawamkan pada salat, baca istighfar, lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kita baca tasbih 33, tahmid 33, ya, takbir 33. Ada riwayat tambah, ya takbirnya genap, ya 34, jadi 100. Ada riwayat seperti itu. Baru kita doa. Maka insya Allah amalan-amalan tadi itu dinilai kebaikan di mata Allah. Di samping penggugur dosa, tambahnya kebaikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam suatu riwayat ini ya taklim kita mengenai hajat orang muslim, menyampaikan hajat orang muslim.
Dari Ibu Umar radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah SAW bahwa orang Muslim, al-Muslim akhul Muslim, saudara yang Muslim dengan Muslim yang lain itu adalah bersaudara. La yadlimuhu wa la yudlimuhu. Jadi kata Nabi, kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT tidak boleh menganiaya atau membiarkan dianiaya. Jadi kita nggak boleh menganiaya sama muslim, atau jangan sampai juga dianiaya oleh saudara Islam. Kita minta sama Allah jangan menjadi orang yang mendolimi orang atau terdolimi. Maka bantulah, ingatkanlah, nasihatilah orang yang mendolimi atau terdolimi. Dinasihati, diselamatkan oleh kita. Diingatkan jangan sampai kita berbuat zalim, karena berbuat zalim itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang tidak memenuhi hak muslim. Melanggar, berarti kita melanggar hak muslim. Karena muslim dengan muslim yang lainnya adalah kita tidak boleh menganiaya atau membiarkan dianiaya. Dan siapa yang sedang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan melaksanakan hajatnya. Jadi kalau ada saudara kita butuh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun kalau memang bisa membantu, bantu saudara kita yang dalam kondisi butuh. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Ya, namanya manusia kadang-kala kan mungkin dalam kondisi kesulitan, lalu kita bisa membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bapak minta tolong saya, kebetulan saya mau pinjam mobil gitu. Ada acara atau mungkin ada saudara keluarga yang kurang sehat. Maka kalau mungkin kita, alhamdulillah mobilnya nyaman, terus lagi tidak dipakai oleh kita, pinjamkan ke saudara kita. Karena itu hajat orang muslim, hak kita. Maka kata Nabi, kana Allah fi hajati, Allah akan memenuhi hajat kita di suatu saat kita butuh. Jadi emang nggak kemana-mana, kebaikan itu akan kita rasakan kebaikan. Terus mumpung kita bisa, dan itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi ketetapan Allah, qadarullah itu kan. Allah mengetuk hati dia untuk datang ke sahabatnya, itu kan cara Allah. Dan ujian buat kita bisa nggak mengamalkan itu? Kalau kita bisa mengamalkan, berarti kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah akan memberikan hajatnya kepada kita. Lalu selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang membebaskan kesukaran orang muslim, wa man faraja an muslimin, barang siapa yang membebaskan atau melapangkan kesukaran orang muslim, Allah akan membebaskan kesukarannya di hari kiamat. Jadi kalau ada saudara kita memang lagi diuji dalam kesulitan, kita alhamdulillah bisa membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah di dunia, di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan kesulitan-kesulitan hidup kita ini dengan asbab kita mempermudah urusan muslim yang lain. Makanya ada istilah kalau memang kita mendengar saudara kita di mana gitu kan, ikhwan kita muslim lagi diuji kondisi bencana musibah, ayo kita ringankan beban mereka. Ini sebenarnya pelajaran buat kita, Pak. Kejadian-kejadian alam ini semuanya adalah ayat dari Allah agar kita ini mengambil pelajaran. Kita lihat subhanallah akhir-akhir ini di mana-mana di negeri luar, musibah banjir, angin yang begitu besar,
itu tidak ada nilainya, Pak. Harta benda yang begitu dikumpulkan bertahun-tahun, setengah usia dia lah ibaratnya kan. Tuh, dari dia beraktivitas 80 tahun udah sampai 60-70 tahun, dia ngumpulin harta benda itu. Rumah habis sekejap, Pak, tidak makan jam-jaman. Berapa menit itu udah datangkan air besar. Rumah semuanya ambruk, kendaraan semuanya Masya Allah kayak mainan, Pak, itu di bawah air itu. Habis harta bendanya. Jangankan mikir harta benda, mikirin diri sendiri aja selamat apa enggak tuh, Pak? Ya, Allahu Akbar. Sekarang jemaah rahimakumullah, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya harta benda yang jadi korban. Mungkin bisa jadi anak, keluarga, ada yang tidak diketemukan. Sekarang apa jemaah rahimakumullah? Berkumpul di tenda-tenda pengungsian, penampungan. Ada yang tidur di dekat-dekat jalan, subhanallah. Begitu berharganya selimut yang diberikan oleh keluarga kita, sahabat kita dari sana. Tidur di atas terpal yang subhanallah berapa nilainya? Habis semua kekayaan. Pelajaran buat kita yang alhamdulillah kita dikasih nyaman saat ini. Apa masih ngeluh sama Allah? Kayaknya tidak pantas. Kalau kita enggak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah ucapan tahmid, alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesehatan, keselamatan, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Itu aja jemaah rahimakumullah, kalau kita bayangin nikmat-nikmat ya yang ada, yang kita rasakan di sekeliling kita, itu bisa nangis, Pak. Bapak bisa sholat maghrib melihat anak kita sehat, ya Allah. Melihat kita sehat ini alhamdulillah. Coba bayangin kalau seandainya ada anak kita yang masuk rumah sakit dirawat, kita sama ikut mikirin hadirin. Ada pasangan kita, termasuk diri kita. Kita pernah ngalamin yang namanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngalamin, Pak, badan kita ada yang tidak nyaman, sakit, Bapak nggak maksimal ibadah, nggak maksimal. Saya pernah hadirin bangun tidur, ini di bagian telapak ini gede, Pak, membengkak, sujud nggak nyaman hadirin. Udah mah ada khotib Jumat, udah taklim rutin juga jadi imam, ya Allah gimana kondisi? Sujud nganggang, Pak, nggak bisa netep. Baru nangis hadirin, begitu berharganya sehat, ya Allah. Saya kira ini katanya asam urat gitu ya, Pak. Saya penasaran, cek Pak ke dokter. Saya dicek semuanya, darahnya ininya. Kata dokter aman Ustaz. Bisa jadi kesleo gitu. Bisa jadi ini. Saking penasarannya, Pak, ujung-ujung gede bangun tidur. Mungkin ya itulah, kita kan nggak tahu lagi aktivitas. Diambil nikmatnya, salah satu anggota kita yang seberapa itu bisa mengganggu aktivitas, Pak. Ibadah nggak nyaman, kerja nggak nyaman, nanti pakai sepatu nggak bisa karena gede. Akhirnya pakai sendal. Ya Allah sekarang sehat, makasih ya Allah. Ibadah juga nikmat, bisa sujud, memanjatkan kakinya dengan tidak ada masalah hadirin. Waktu itu Masya Allah dalam kondisi sakit, tahajud gak maksimal hadirin, karena duduk aja udah miring. Nah sekarang kita sehat, Allahu Akbar. Kenapa gak dimanfaatin dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang baru orang merasakan, ya kan, nangis di saat ada satu kenikmatan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sedikit nikmatnya Allah, ya kan, diambil untuk jadi peringatan dari Allah agar kita ini terus ingat kepada Allah, bersyukur atas kenikmatan itu. Itulah pentingnya kita tafakkur hadirin. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sitina sana. Orang tafakkur satu saat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itulah pentingnya pada tahajud. Kita dulu merenung hadirin, ngebayangin ya nikmat-nikmat yang sudah dikasih sama Allah yang begitu banyak. Lalu dari nikmat yang banyak itu semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumah bakal ditanya, kendaraan bakal ditanya hadirin.
Semua nikmat-nikmat termasuk kesehatan kita bakal ditanya, umur bakal ditanya, semua waktu bakal ditanya. Maka bayangkan ya Allah, mudah-mudahan dari amal yang sudah saya lakukan ini ya Allah bisa menjadi bekal di hadapan-Mu. Harta saya yang saya dapat ya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah agar manfaat maslahat buat anak keturunanku ya Allah. Karena menyadari betul kita paham, nurani kita pun bisa menjawab, kita pulang kepada Allah nggak bawa apa-apa, nggak ada yang dibawa, hanya kain kafan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kain kafan pun kita nggak tahu nanti dapatnya dari mana. Orang yang hidup ngurusin kita sebagai jenazah gitu kan, almarhum, beli kemana, di sana nggak ada. Dapatnya kain kafan yang ditambun kan. Emang kudu di sana ceritanya. Yang mandiin pun kita nggak tahu. Bisa jadi si Fulan memang tugasnya di situ. Dia ada sesuatu hal tugas. Bisa jadi orang lain. Mohon maaf, inilah pentingnya kita saling menghargai orang. Kita seakan kita nih sama orang nggak butuh. Bisa jadi suatu saat mereka akan dibutuhkan kita dan nolong kita. Apapun itu bentuknya. Tenaga, doa bisa jadi. Makanya tadi disampaikan oleh Allah, lakukan kebaikan di mana saja. Allah tahu kok dan ada balasan semuanya. Dan kita tidak boleh di dalam diri kita ini tadi menyimpan kejelekan kepada orang lain, keburukan kepada orang lain. Terus tebarkan kebaikan walaupun orang lain membahasnya dengan keburukan. Tidak ada masalah karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Insya Allah ada nilai di mata Allah. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Menambahkan lagi Pak. Iya. Tentunya Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Baiknya Allah tentunya kita dengan melaksanakan segala perintahnya. Baik terhadap manusia kita membantu dan segala macam. Ada ungkapan katanya gini, teruslah berbuat baik walaupun itu melelahkan. Pada hakikatnya kebaikan akan untuk dirinya. Iya, betul. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia suka melihat itu saja. Si A katanya orangnya begini. Akhirnya kita menilai orang dengan sifat orang gitu kan. Iya. Sesungguhnya kalau orang itu memang kurang baik terhadap kita baikin bisa ke orang lain. Betul. Mohon nasihatnya kadang-kadang ada ungkapan seperti itu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita belajar dari Nabi Muhammad luar biasa Pak. Nabi Muhammad itu kan Masya Allah disakitin terang-terangan, yang nyakitin tahu orangnya, yang nyuruh anggotanya gitu kan, kroni-kroninya supaya yang dolimin Nabi tahu dia dalangnya. Tapi tetap Nabi mendoakan supaya terus ya Allah kasih petunjuknya ya Allah, biar dibuka mata hatinya ya Allah, dan selalu berbuat baik. Ya kan? Ketemu Abu Jahal ya biasa, ketemu sama Abu Lahab ya biasa. Bahkan pernah saya ceritakan begitu kan, segitu Abu Lahab punya rencana mau membunuh Nabi, Abu Jahal mau membunuh Nabi, tapi ketika ada pertemuan Nabi tetap menghadiri, menghargai sebagaimana undangan ya pemuka Quraisy. Yang ada kehadirannya dalam hatinya terbesit, ya Allah, saya sudah melakukan yang terbaik. Harapan saya supaya kehadiran saya menjadi asbab hidayah ya Allah buat mereka, karena hidayah hak Allah. Itulah keistimewaan Nabi Pak. Jadi beliau ini setiap malam itu jarang tidur hadirin, banyak nangis Nabi Muhammad itu. Banyak menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam satu riwayat beliau berdoa, salim ummati ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan semua umatku ya Allah. Jangan ada satupun yang mampir dalam neraka-Mu ya Allah. Itu kecintaan Nabi kepada kita. Lalu yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat ini pernah Nabi di sampingnya Siti Aisyah. Lalu Rasul mengangkat tangannya, ya Allah, ampuni dosa istriku, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Jadi hadirin, ini pun pelajaran buat kita. Setiap kita sholat, setiap mau baca Quran, libatkan pasangan kita, anak-anak kita,
Ya Allah, ampuni dosa saya, istri saya, anak-anak saya, ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka, ya Allah. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, nanti karena udah aja, nanti saya lanjutkan cerita ini. Siti Aisyah nanya, kenapa ya senang ya Rasul, aku tiap hari didoakan oleh engkau. Rasul pun senyum. Ya nanti kita lanjutkan, udah aja ya Pak ya. Udah aja kan Pak? Belum. Oh iya, dikit lagi Pak Haji. Kata Rasulullah jangan rahimahullah, ya Aisyah, ini doa memang buat kamu, buat engkau wahai istriku. Ya Allah, ampuni dosa istriku yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Fatimah senang. Apa ini khusus buat aku saja wahai suamiku? Tidak, termasuk umatku didoakan sama supaya diampuni dosanya pada Allah. Itu saja, 3 lagi pagi insyaallah tahun yang akan datang. Pertemuan yang akan datang malam bisa yang benar dari Allah, yang salah adalah berikan saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.